sudah bekerja, sebagian besar sudah bekerja, maka buat saya akan lebih mudah memang ya. Jadi kalian karena memang sudah hari-hari ya udah makanan kalian. Kita hanya belajar teorinya saja gitu. Jadi saya nggak mau terlalu ribet untuk kali ini ya. Tidak seperti kemarin ya. Kalau kemarin memang benar-benar di manajemen agak berbeda, tapi pengantar manajemen ya anak kalian di kantor ya udah kerja, jadi akan lebih mudah gitu. Baik, saya share ke kalian untuk silabus kita pada hari ini. Bentar. Kemarin saya sudah download, tapi kenapa lupa ya? Bentar. Yang ini dia. Oke, ya tadi yang resen Kholiza kenapa? Halo, Ibu, Kholiza. Iya silakan. Ibu, Hmm. saya belum ini ya, belum ada jadwal Ibu di LMS. Oh iya, nanti coba saya synchronize Jadi ya. belum bisa Karena buka. jujur, oh Iya, ya Bu, sebentar. sama saya juga, Bu. Ya saya hari ini apa namanya eh pusing sama urusan rumah gitu, antar anak ke sana ke sini, jadi belum sempat disinkronize sebentar. Oke. Oh ya, baik, Bu. Makasih ya. Ya, sebentar saya synchronize. Udah ya, 2 orang coba dicek refresh LMS-nya. Udah ada ya? Harusnya udah ada, udah disinkronize sama saya. Udah, Ibu. Baik, Alhamdulillah. sip. Ya, jadi Terima kasih. sama-sama. Baik, pengantar bisnis ini adalah mata kuliah dasar anak-anak bisnis ya. Jadi mahasiswa bisnis diharuskan memang belajar mengenai apa itu bisnis, dan bagaimana cara kerjanya. Ya, jadi kalau karena kalian tuh udah dapat dasar, udah dapat apa ya prakteknya di kantor kalian, udah tahu kayak apa mekanismenya. Jadi sebenarnya lebih mengarah pada teorinya aja biar tahu gitu. Oh, ternyata ini namanya ini namanya ini. Oh, ternyata ada perbedaan apa yang kita pelajari dengan apa yang kalian alami di keseharian gitu. Terutama mungkin ada beberapa bidang yang bukan bidang kalian, misalnya keuangan atau mungkin manajemen operasional ya. Atau mata kuliah yang sekarang kalian ambil di semester ini ada manajemen pemasaran dan lain sebagainya. Baik, saya akan share silabus apa aja sih sebenarnya yang kita pelajari semester ini gitu untuk tahu ya. Dan karena kita mata kuliahnya 2 SKS ya, tidak banyak, tidak apa, hanya 100 menit ya. Jadi biar lebih efektif dan efisien, mungkin nanti teknik pembelajarannya tidak sama seperti kita kemarin ya. Tidak sama seperti kita kemarin. Ada. Oh, ya. Saya lagi coba share screen. Kayaknya mending saya buka aja deh rapatnya semuanya, soalnya kok susah banget ya.
Sebentar, hilang teknis. Oke, saya saya coba keluar dulu ya, tolong ditunggu. Saya refresh dulu. Oh, bisa sih. Halo guys. Oke, baik, sedang loading, tunggu sebentar. So, sudah bisa terlihat belum? Jelas, Bu. Ya. Baik, ini adalah SAP kalian ya, yang apa-apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Ya, kita akan mulai dari bisnis dalam konteks global, kemudian kewirausahaan, bisnis baru, dan kepemilikan. Ya, di mana kita akan belajar bagaimana kita memulai usaha, bagaimana kita memilih untuk membuat badan usahanya. Ya, kita akan belajar bagaimana mulai mengelola bisnis ya. Jadi kita akan belajar mengelola bisnis dengan cara apa, bagaimana memulainya. Nah, untuk eh, mata kuliah pengantar bisnis itu sendiri ya akan lebih banyak membahas teori-teori terkait dengan bisnis. Jadi ada beberapa misalnya yang kemarin kita sudah pernah bahas ya di pengantar manajemen, misalnya etika dalam bisnis ya. Itu apa namanya? eh, kita belajar lagi tapi lebih ke digitalisasi. Ya, lebih ke digitalisasi, artinya bagaimana kita berbisnis secara beretika di era digital. Kemudian kita bisa lihat di pertemuan kelima itu ada informasi untuk strategi bisnis dan pengambilan. Nah, bagaimana misalnya kita di dunia bisnis bisa mengambil keputusan ya berdasarkan data-data yang ada, berdasarkan informasi yang beredar di pasar.
gitu atau yang beredar di masyarakat. Lalu kita akan masuk ke resiko bisnis ya. Jadi setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita ambil dalam bisnis itu memiliki resiko. Nah, kita akan mempelajari jenis-jenis resikonya, kemudian karakteristik para pelaku dalam bisnis seperti apa. Nah, yang berikutnya adalah aspek produksi. Ya, jadi kita sudah masuk ke dalam tahapan atau apa-apa saja yang dilakukan di dalam sebuah bisnis gitu. Yang pertama lebih ke produksi karena ini karena kalian akan membangun bisnis, ini yang harus dipertimbangkan pertama kali sebelum memang mencari apa sih yang akan dijual atau apa yang akan dipasarkan, bagaimana memasarkannya ya. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Karena apa? Karena dalam membuat sebuah produk ya, baik itu jasa atau ya produk berwujud ataupun produk tidak berwujud ya, itu memerlukan bahan baku. Ada sumber daya yang harus dipersiapkan. Jadi kita akan belajar aspek produksi di pertemuan ke-7, setelah itu kita UTS ya. Nah, yang berikutnya setelah UTS kita akan ada materi aspek keuangan. Jadi kalian belajar tentang apa itu keuangan. Kan kemarin sudah belajar akuntansi ya. Nah, kalian akan lihat bagaimana aspek keuangan ini mempengaruhi sebuah bisnis. Gitu. Kemudian aspek pasar dan pemasaran ya. Ini secara secara luar ya, artinya secara sederhana kalian belajar mengenai apa itu pasar, bagaimana penentuan pasar, ya pasar-pasaran dan bagaimana posisi pasar. Oke, yang berikutnya ada aspek operasional. Nah, kalau kalian bertanya, Miss beda nggak sih aspek operasional dengan aspek produksi? Jelas beda. Jadi kalau aspek produksi bagaimana kalian mengkonversi bahan baku menjadi sebuah produk bernilai, sedangkan aspek operasional lebih mengarah pada bagaimana kalian mengelola bisnis secara daily to day, daily. Jadi dari hari ke hari sampai dengan bisnis itu berjalan terus tidak berhenti ya. Nah, kalau berhenti berarti operasionalnya yang bermasalah. Ya, kemudian ada aspek sumber daya manusia. Nah, ini sempat kita pernah bahas ya. Cuma bedanya kalau di sini sudah mulai prakteknya kayak apa. Misalnya bagaimana analisis kebutuhannya, bagaimana perencanaannya ya. Walaupun tetap masih dasar. Ya, beda setelah nanti kalau kalian masuk ke MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Di pertemuan ke-13 kita ada bisnis model kanvas. Ya, bisnis model kanvas itu apa? Bisnis model kanvas adalah sebuah template ya yang digunakan oleh para pelaku usaha yang mau membuat startup atau mau membuat bisnis. Ya. Jadi siapapun mereka untuk memudahkan membuka bisnis pertama kali kita akan menggunakan bisnis model kanvas. Nah, inilah yang akan menjadi tugas kalian di akhir. Ya, jadi tugas akhir kalian ini akan membuat sebuah bisnis model kanvas ya untuk bisa mengetahui bagaimana bisnis itu berjalan. Nah, saya kemarin kalian sudah kuliah manajemen pemasaran ya? Halo? Sudah, Bu. Sudah dibuat kelompoknya? Kelompoknya udah dibuat? Sudah, Bu. Berapa orang satu kelompok? Untuk tugas besar ya, bukan presentasi. Yang untuk tugas kolaborasi itu ya, Bu? Iya, tugas kolaborasi. Sudah Untuk dibuat tugas belum? kolaborasi belum? Belum dibuat. Presentasi potong, Bu. Iya, buat presentasi. Bu. Yang itu, buat 15 pertemuan. 14 pertemuan. 14. Ya. Baik, jadi tugas kolaborasi itu saya menyerahkan kelompoknya ke kalian. Ya, saya nggak tahu nanti Pak Agus Supandi akan bikinnya dia yang menentukan
atau menentukan sendiri ya. Tapi yang pasti untuk tugas besar kelompok pengantar bisnis dengan kelompok manajemen pemasaran itu sama orangnya. Jadi satu timnya sama. Misalnya satu timnya 4 orang, Alda, Dian, Rizal, Dudi misalnya ya. Berarti kalian berempat di pengantar bisnis untuk tugas besar dan di manajemen pemasaran juga berempat untuk tugas besarnya. Gitu. Ya. Nah, karena saya nggak mau ribet ya kayak Pak Agus ya, jadi nggak perlu ada 2 kelompok. Nah, pembelajaran kita mungkin akan lebih mengarah pada yang pertama itu literasi literasi membaca. Artinya saya akan kasih ke kalian mulai minggu depan ya, itu jurnal yang ada kaitannya dengan materi yang akan dibahas minggu berikutnya gitu. Jadi biasanya kan kasus ya, jurnal atau kasus. Jadi untuk tahu bagaimana sih mengelola bisnis di era digital dan juga global gitu ya, untuk bisa tahu secara teknis teori-teorinya. Karena materi udah saya kasih, nanti coba saya kasih beberapa buku referensi ya. Tapi jujur buku referensinya mungkin berbeda dengan koordinator gunakan. Yang saya lebih ke e-book ya, tapi kalau koordinator kalau tidak salah pakai pengantar bisnisnya punya Kasmir. Kalau tidak salah. Nanti coba saya tanyakan kepada beliau. Gitu. Iya. Ya, jadi itu. Jadi sorry. Untuk tugas besar ya, kalian akan membuat bisnis model kanvas ya. Jadi nanti ada item-item yang dipelajari ya untuk bisa dipresentasikan gitu. Jadi kita akan mulai membahas materi kita ya. Jadi hari ini saya hanya akan slightly ya membahas sedikit materi kita hari ini ya. Kemudian kalian ada baca satu jurnal ya untuk tahu kondisi seperti apa. Jadi ini jurnal ini adalah sebuah hasil penelitian ya yang dilakukan oleh akademisi ataupun mahasiswa dan berdasarkan realitas yang ada gitu. Nah, kalau bisnis model kanvas nanti kalian buatnya adalah pilih satu perusahaan. Jadi kalian punya tim 3 sampai 5 orang. Ya. 3 sampai 5 orang, tidak lebih. Ya, nggak boleh lebih. Terus pilih satu perusahaan yang akan kalian lakukan analisanya. Yang akan kalian buat BMC-nya. Gitu. Jadi berdasarkan perusahaan inilah kalian membuat BMC. Jadi nggak ngayal BMC-nya gitu. Kalau kalian bikin berdasarkan usaha sendiri nanti ada di mata kuliah kewirausahaan. Jadi kalian membuat BMC berdasarkan perusahaan yang kalian pilih ya. Kemudian kalian cari tahu elemen-elemen BMC-nya seperti apa. Nanti dibuat sebagai makalah dan dilaporkan ya. Nah, untuk masalah pelaporannya, kemungkinan nanti akan ada semacam presentasi ya per kelompok. Jadi kalian nanti akan ada presentasi per kelompok untuk bisa menentukan apakah BMC yang kalian buat itu sudah sesuai atau belum dengan yang ada baik secara teori maupun
secara realitasnya. Dan akan mulai dipresentasikan ya itu pada pertemuan 14 dan 15. Jadi 14, 15 udah mulai dipresentasikan. Ya. Jadi sudah mulai dipresentasikan di 14 dan 15. Gitu. Untuk materi apakah ada pertanyaan? Oh, dan cara belajar kita dari kelompok yang tugas besar tadi, kalian dilihat ada berapa orang totalnya. Kalau tidak salah tadi mahasiswanya ada 32 orang kalau tidak salah. Ya, ada 32 orang, benar nggak? Nah, 32 orang ini berarti dibagi ke berapa? Kalau 5 berarti 6. 6 sebentar, 6 ya. 6 ya. 6 berarti ada 7 atau 8 kelompok ya. Atau 8 kelompok. Jadi ada yang 3, ada yang 4. Ya. Atau ada 4, 4, 4, 5. Jadi nanti ada beberapa yang 4, ada beberapa yang 5. Gitu. Nggak semuanya 5 jadinya ya. Nah, saya minta nama kelompoknya. Kemudian mulai minggu depan kalian akan ya setiap habis perkuliahan kalian akan saya berikan satu jurnal atau studi kasus ya yang bisa kalian pelajari, kemudian kalian analisis sesuai dengan teori yang akan kita bahas. Gitu. Jadi kalian punya waktu untuk mengatur mau tim kerja kelompok kayak kapan, pelajari materinya, kemudian analisis kasusnya, ya, lalu diserahkan. Gitu. Nah, yang presentasi nanti akan dilihat dari urutan penyerahan nama ya, biar gampang. Jadi saya atau mau dikocok? Mau dikocok atau ngurutin dari nama yang diserahkan? Kocok aja kali, Bu. Kocok aja ya. Jadi nanti kalian serahkan nama, lalu nanti saya akan kirim video untuk pertemuan 1, materi 2, materi 3, materi 4 sampai dengan seterusnya ya. Untuk presentasi dan dipersiapkan studi kasusnya. Jadi nanti setiap kelompok akan bikin studi kasus yang sama, bahas yang sama, upload juga kalau di LMS masing-masing upload ya, gitu. Kemudian di GC juga masing-masing upload. Jadi nggak ada lagi tuh yang istilahnya, oh kan ketuanya udah upload Miss, kita nggak perlu upload, nggak. Jadi semua orang wajib upload untuk mendapat nilainya. Kemudian sebagai informasi ya, kalian memang harus analisisnya secara detail karena UTS dan UPM untuk pengantar bisnis itu akan open book. Jadi dua-duanya buka buku. Ya, UTS maupun UPM kalian ujiannya buka buku. Modelnya adalah studi kasus. Nah, masalahnya saya belum tahu apakah studi kasus panjang atau studi kasus pendek. Ya, studi kasus panjang atau studi kasus pendek itu yang belum saya tahu. Gitu. Itu untuk ujiannya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Supaya kita bisa menyelesaikan silabusnya clear gitu. Oh ya, jadi kalau jurnal nanti hasil analisisnya berupa sintesis. Iya Dian, kenapa? Ya, enggak Ibu, saya mau tanya aja, ini berarti kelompoknya satu aja kan ya Bu ya, di mata kuliah Ya, ini? kalau iya satu aja. Jadi untuk presentasi sama tugas besar sama ya. Biar nggak ribet Dian, saya nanti lupa kalau dipisah-pisah. Karena saya dengar dari
kemarin penanggung jawabnya katanya kalau tugasnya Pak Agus Supandi beda ya, beda kelompok. Tugas besar nanti Iya. ada lagi, terus kalau yang presentasi beda lagi. Ya, saya nggak mau ribet. Jadi kalau memang misalnya tadi, Miss kita adanya jadinya 6 kelompok, berarti baru ada 6 materi, ya nanti muter aja gitu. Muter, jadi ada satu kelompok nanti yang akan kebagian 2 materi untuk presentasinya gitu. Jadi yang dipresentasiin bukan yang dipresentasiin bukan materi tapi lebih mengarah pada studi kasusnya ya. Gitu. Tapi studi kasusnya dianalisis berdasarkan materi. Kemudian kalau nantinya jurnal ya, kalau jurnal berarti yang dibuat yang dipresentasikan adalah apa namanya apa ya bahasanya sintesisnya, hasil rangkumannya yang dipresentasikan. Nah, dipresentasikan jurnalnya itu saya mau sintesisnya itu tidak lebih dari 1 halaman. Jadi kalau misalnya jurnalnya ada 8 halaman. Ya, berarti sintesisnya tidak boleh lebih dari 1 halaman. Pokoknya berapapun jumlah jurnalnya, berapapun jumlah halaman jurnalnya, itu sintesisnya tidak boleh lebih dari halaman ukuran A4. Gitu. Nanti aturan pengetikannya, marginnya, jarak barisnya akan saya taruh di bagian tugas ya, Google Classroom atau bagian apa namanya di LMS. Gitu. Itu aja. Ada lagi? Ujian udah, materi udah. Ada lagi? Oke, untuk aturan main tetap sama ya. Presensi harus minimal 80%. Kemudian apakah ada yang tidak melanjut dari semester lalu ke sekarang? Yang setelah ikut ujian habis itu memutuskan untuk nggak lagi lanjut, ada nggak pas kalian? Ada Bu. Ada. Siapa Rizal? Ada yang keluar? Ada Bu. Anissa. Oh, Anissa yang kecelakaan itu? Iya Bu. Oh ya, oke. Berarti baik. Ya karena tapi kondisinya apakah sudah baik sekarang atau masih ini? Sudah baik Bu. Oh, sudah baik. Ya alhamdulillah ya udah recovery berarti. Baik, jadi perkuliahan tetap sama minimal 80% kehadiran, sisanya akan dipotong kalau memang ternyata lebih ya. Cuma bedanya sekarang karena kejadian kemarin saya pakai Google Recap, orangnya ada tapi tugasnya nggak ada gitu. Jadi sekarang mungkin nanti akan apa namanya saya presensi, kalian tanggung jawab sendiri, jadi berdasarkan LMS ya gitu dan Sika gitu. Jadi nanti di akhir pertemuan akan ada absen panggil ya. Karena nanti disinkronize ya antara Sika dengan LMS. Nah, usahakan kalian di LMS itu download materinya untuk bisa presensi otomatis. Jadi kalau di Sika presensinya pada kehadiran hari H ya, kalau di LMS itu kalian anytime bisa gitu. Jadi nanti saya akan bandingkan. Oh, salah kelas saya. Ini harusnya. Baik. Aturan kedua itu yang kalau kita offline aja ya, tolong handphonenya jangan lupa ya, masih berlaku ya. Baik saya ataupun kalian, handphonenya tidak boleh diaktifkan selama perkuliahan berlangsung. Untuk tugas juga sama, tidak boleh copy paste, ya kerjakan sendiri, dan ujian ya tidak boleh bekerja sama. Gitu. Jadi silakan, kalian sudah tahu aturan main saya dan saya apa namanya masih menggunakan aturan yang sama. Gitu. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada Bu.
Oh, clear ya. Baik, saya akan share materi kita hari ini sebentar. Materi kita hari ini adalah bisnis dalam konteks global. Kelihatan, oh ya, kelihatan ya. Jadi langsung kalau saya buka ini langsung kelihatan. Baik, materi kita adalah bisnis dalam konteks global. Ya, karena kalian sudah bekerja, so apa yang dimaksud dengan bisnis? Oh, hilang. Usaha. Usaha. Usaha ngapain? Jualan. Dagang, Bu. Jualan. Dagang, apalagi? Agar mendapat untung. Agar mendapat untung. Kemudian ya, apalagi? Jadi kaya, Bu. Jadi kaya. Terus apalagi bisnis? Apa yang kalian jalanin kalau lagi bekerja? Kegiatan jual beli, Bu. Kegiatan jual beli, good. Ada lagi? Kesepakatan antar dua belah pihak, Ibu. Kesepakatan antara dua belah pihak. Ya, ada lagi? Ya, jadi konteks bisnis itu adalah apa namanya? Aktivitas ya. Jadi bisnis adalah kalau menurut kata dasarnya adalah urusan ya, aktivitas atau sebuah urusan ya, di mana umumnya ya kalau yang saat ini kita definisikan lebih mengarah pada eh, definisi aktivitas yang menghasilkan secara ekonomis atau menghasilkan uang atau menghasilkan cuan, menghasilkan laba atau kita menyebutnya profit oriented. Jadi urusan yang kalau kita lakukan orientasinya duit, bahasa kasarnya kayak gitu. Jadi bisnis adalah segala sesuatu atau aktivitas yang dilakukan berorientasikan kepada keuntungan atau apa profit ya. Jadi tadi bisa bikin kaya ya, karena kalau kita melakukan bisnis setidaknya ada uang yang masuk ke kantong ya, dan ini akan menambah kesejahteraan ya, dari yang nggak punya jadi punya gitu. Nah, kita lihat lagi. Nah, kalau ini adalah definisi bisnis ya, menurut ahli ya. Dari di sini dilihat dari bukunya Business Today. Dari David J. Rahman dan Michael B. Neskon ya, all the work involved in providing people with good and services for a profit. Jadi semua pekerjaan yang terlibat di dalamnya dalam menyediakan barang dan jasa bagi orang lain ya, untuk sebuah profit atau keuntungan. Jadi kegiatan apapun, aktivitas tadi disebutin dagang, jualan ya. Nah, itu semua adalah pekerjaan yang dilakukan yang berorientasikan keuntungan. Nah, bagaimana konsep bisnis ini secara umum? Nah, bisa dilihat ya. Jadi konsep bisnis itu tadi karena dia sebuah aktivitas, maka dia harus memiliki sumber daya. Ya, seperti yang dilihat, sumber daya yang ada di sini itu ada sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya informasi, finansial ya, atau bahkan apa namanya kalau kita bicara dulu ada apa?
Faktor produksi yang 5M, masih ingat? Masih ingat 5M? Ayo Asri coba. Yang ini nggak sih Bu, yang machine method gitu-gitu? Iya, good. That's good. Ya, apa aja? Man, mesin, method. Saya machine method, terus saya Measure. Oh, nggak ada Muria. measure. Money. Iya man. Man, mesin, method, ya. Money and material. Ya, jadi bisnis itu kombinasi kelimanya, ya. Nah, kok ada sumber daya informasi? Ya, metode itu ada informasi, termasuk di dalamnya adalah informasi. Ini yang akan kita bahas makanya di beberapa pertemuan ke depan. Jadi sebuah bisnis itu adalah aktivitas. Aktivitas dari apa? Ya kombinasi dari aktivitas 5M tadi, ya. Kalau di sini ada manusia, material, finansial, dan informasional. Di mana di dalam bisnis ini semua aktivitas jadi satu yang nanti outputnya adalah produk dan outputnya adalah produk. Nah, untuk produk ya, kalau di bisnis ini kan didefinisikan sebagai barang dan jasa. Ya, mungkin karena saya dosen pemasaran, jadi saya sedikit klarifikasi. Nanti kalau ditanya yang disebut dengan produk apa, semua aktivitas, semua yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi apapun, mau itu berupa barang, mau itu berupa jasa, mau itu berupa ide, mau itu berupa pengalaman, baik ataupun itu sebuah informasi yang pada dasarnya dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen, diinginkan untuk memenuhi kebutuhannya dia, itu adalah produk. Ya, jadi produk itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kita lihat lagi. Nah, bagaimana perkembangan bisnis dari dulu sampai dengan sekarang? Ya, jadi perkembangan bisnis kalau di 1989 ya, jadi ini sudah mulai Samuel Slater yang memperkenalkan ya bisnis, aktivitas bisnis ya, trading kayak perdagangan gitu ya, di mana satu wilayah itu ada orang-orang yang membuka usaha ya untuk menawarkan produknya ya, ya sederhana. Ya, bisnis pada dasarnya baru sama seperti definisi pemasaran saat itu, aluran distribusi dari produsen kepada konsumennya. Jadi hanya sebatas si pemilik perusahaan bikin produk, nentuin harga, langsung dijual. Siapapun yang membutuhkan. Gitu. 1820 sampai dengan 900-an, 1900-an, bisnis sudah mulai berkembang, sudah mulai mempertimbangkan ya. Jadi kalau tapi masih dalam konsep produksi. Jadi produk industrial yang massal ya. Namun memang belum secara signifikan itu seperti sekarang ya. Jadi masih dalam satu wilayah-wilayah tertentu. Masih dalam batasan-batasan geografis gitu. Nah, di 1900-an sudah mulai tuh orang berbisnis antar kota, antar wilayah gitu. Jadi bisnis tidak lagi hanya pada ruang lingkup yang kecil, misalnya kalau sekarang tuh kayak kayak kecamatan, misalnya nggak cuma kecamatan doang gitu. Kalau di 1789 itu kan lebih ke kecamatan aja gitu sampai 1820-an. Lalu setelah itu mulai misalnya merambah ke beberapa wilayah, kemudian prosesnya tadi atau metodologinya atau tekniknya dalam berbisnis itu sudah mulai menggunakan alat-alat yang dikategorikan sebagai alat bantu, mesin-mesin ya, makanya ada era industrial 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0 gitu ya. Nah, kemudian perkembangan bisnis juga ini mengikuti bertambahnya jumlah penduduk di dunia
dan juga bertambahnya kebutuhan dan keinginan masyarakat gitu. Jadi kalau dulu hanya sebatas pada sandang pada pangan ya, makanan aja, kemudian kita sandang ya, pakaian, lalu lama-lama kebutuhan tersier ya. Coba sekarang misalnya secara basic insting kita hanya butuh makan, minum, bener nggak? Lalu pakaian. Tapi karena ingin merasa aman kita butuh rumah, ya kan? Makanya ada properti. Tapi makin lama nggak usah jauh-jauh, misalnya wanita pengen tetap terlihat awet muda atau cantik, ya nggak mau ada keriputnya, makanya ada yang disebut dengan skincare, gitu. Nah, bisnis ini berkembang karena kebutuhan manusia berkembang. Bisnis ini jadi ada berbagai macam model bisnis karena ada perubahan lingkungan, ya. Kalau dulu mungkin kita manual, ya, setiap melakukan bisnis harus face to face ya, uangnya juga dalam bentuk fisik, ya kan. Kalau sekarang itu sudah mulai beralih ya. Misalnya kalau di 2000 sampai 2010 karena pedagangnya makin banyak, yang berbisnis makin banyak, produk yang ditawarkan makin bervariasi. Nah, dalam bisnis apa yang ditawarkan kepada konsumen tidak hanya sebuah produk, tidak, tapi juga sudah masuk pada nilai-nilai. Kok nilai? Ya, jadi yang dijual saat ini, yang dipasarkan saat ini bukan lagi produk, tapi nilai. Kenapa sih misalnya Wardah itu bisa booming? Karena yang dia jual adalah nilai halalnya, ya kan? Kenapa? Misalnya make up yang pertama kali muncul dengan sertifikasi halal, bahwa siapapun muslim yang menggunakan aman, ya nggak usah takut, ya. Kayak body shop yang dijual adalah friendly to animal, dia nggak ada uji coba pada hewan, gitu. Jadi bisnis yang dijual bukan lagi hanya produk, tapi nilai apa yang ingin mereka berikan, supaya apakah nilai ini sesuai atau tidak dengan si konsumennya. Bisnis juga semakin complicated sekarang, makin ribet, makin rumit ya. Rumit kenapa? Walaupun makin komprehensif, makin jelas gitu. Rumitnya adalah bukan rumit ya, makin mudah gitu. Karena apa? Karena adanya perkembangan teknologi. Kalau dulu kita bisnis kayak nggak usah jauh-jauh, pengalaman saya waktu di Brunei, kalau saya mau buka usaha di Brunei ya, mau dagang, mau buka toko di Brunei, saya harus setidaknya punya atau saya harus menikah dengan orang sana. Jadi kalau saya mau buka toko jilbab gitu atau toko baju di sana, ya saya harus nikah sama orang sana, baru saya akan dapat izin buka usaha di sana. Tapi sekarang dengan digitalisasi, dengan adanya market space ya, kayak Shopee, Lazada, mungkin Alibaba ya, dan lain sebagainya, kita mau jualan kemanapun ya bebas, ya kan, nggak usah buka toko, nggak usah nikah dulu sama orang sana gitu ya. Kalau kata bahasa teman saya, Enda kamu bisa jual jilbab di sini tanpa harus nikah sama orang sini. Ya iya benar, kenapa? Tinggal buka aja akun Shopee di Brunei ya, apakah ada atau enggak, atau kalau orang Brunei itu pakainya Alibaba gitu ya, banyak kan Alibaba gitu. Kita buka aja gitu kan akun di situ dan mereka akan beli gitu melalui itu, kalau mereka mau membeli melalui market space ya. Nah, itu lebih gampang. Jadi bisnis saat ini sebenarnya gampang, tapi persaingannya juga gila-gilaan. Artinya apa? Orang yang tidak kuat, orang yang tidak punya ilmu itu tidak bisa bertahan. Jadi kalau dulu Om Bob Sadino cuma bilang begini, kalau kamu mau berbisnis, ya udah buka aja bisnis gitu loh. Nyemplung aja sekalian. Iya dulu zamannya almarhum Om Bob Sadino begitu. Nanti begitu udah ada uang, rekrut orang untuk mengelola bisnisnya kan, rekrut orang untuk manajerialnya. Tapi saat ini tidak bisa. Gitu. Coba nggak ada di antara kalian nggak yang punya usaha sendiri?
entah itu roti bakar, entah itu mungkin apa namanya eh apa ya angkringan gitu. Ada nggak di antara kalian yang punya usaha model seperti itu? Atau es deh warung atau warung di rumah. Ada atau bisnis kantor kalian deh. Kalau kalian sudah mulai memperhatikan persaingannya gimana ya? Kira-kira perusahaan gue masih bisa bertahan apa enggak? Nah, ada yang memperhatikan sampai situ di kantornya? Saya, Bu, Iya, Ermila, silakan. bisnis saya kan kerja di dunia perwedingan ya, Bu, ya. Oh ya, Sekarang itu udah banyak banget mual-mual baru, itu mungkin persaingannya di harga price list-nya ya, Bu, seperti oke. paketan gitu. Itu Hmm, setelah ada mual-mual baru itu harganya anjlok banget, Bu, di bawah. di bawah. Padahal Iya. sebenarnya itu nutup operasional enggak, Ermila? Ya, kemungkinan yang mau baru ini mereka mengerjakannya sendirian ya, Bu, belum buka kayak makeup. Untuk sewa busana mereka bisa sewa ke Salon. ke sanggar lain, ke salon gitu yang lebih murah dan di bawah budget gitu, Bu. Seperti Eh, gitu lah, ya, Bu. iya, karena gini, saya juga ngalamin ya, apa kalau Ermila ngerasain di MUA, saya ngerasain di fotografi. Saya ngerasain di fotografi. Bagaimana anak-anak baru yang mainannya Photoshop ya, bukan teknik ya, itu gila ngancurin harga. Ya, bayangin aja paket wedding kita biasa foto dulu antara 2 sampai 3 juta ya. Itu all in. Enggak all in. Satu video. Satu video itu minim satu video satu kamera ya untuk fotografi aja dokumentasi itu misalnya kita kenain harga misalnya 3,5 juta ya itu termasuk misalnya video sinematiknya itu pun udah mepet sebenarnya itu udah mepet gitu tapi giliran anak baru sekarang jualannya harganya minta 1 juta. Coba 1 juta itu kita mau proses produksi gimana? Apalagi pakai apa namanya yang album ya. Albumnya sekarang kan cakep tuh gitu ya. Itu juga albumnya kalau dibilang apa namanya Bu 1 juta. Saya pernah kemarin mahasiswa saya nawarin. Kamu mau nikah? Iya yaudah saya mau nawarin ini mau apa? Mau nawarin paketan video sama fotografi. Kamu mau nikah di mana? Di rumah apa di gedung? Gitu ya. Oh di gedung, di rumah Bu. Kalau di rumah lebih lama lagi kan, karena kalau sistem suami saya itu di rumah 24 jam. Jadi beda sama orang, kalau tempat fotografi lain itu mereka pakainya per jam kan. Gitu. Kalau saya enggak, kalau di rumah itu udah otomatis dari pengantin di make up sampai pengantin bongkar make up bahasanya kayak gitu ya atau sampai pengantinnya apa tempat hajatannya sepi gitu kita baru baru gulung kabel gitu baru tutup gitu itu 1 juta gitu kan memang parah jadi bisnis saat ini bener-bener ya apalagi mungkin maaf karena sudah banyak tutorial make up ya yang online terus mereka iseng-iseng berhadiah gitu ya iseng-iseng make upin temennya terus tiba-tiba oh bagus hasilnya kemudian mau coba buka MUA gitu ya makeup artisnya gitu tanpa mempertimbangkan misalnya nah bagaimana misalnya sebuah bisnis juga bisa jalan kita yang udah eksis gitu ya akhirnya sekarang kita kasih ke konsumen pilihan lo punya budget berapa gitu lo maunya apa gitu terkadang kalau saya akhirnya menggunakan teknik yang teman saya pakai ya kita kasih tuh harga produksinya lu mau lebihin gue berapa terserah deh nih gitu ya parahnya kayak gitu. Kenapa? Karena memang terkadang konsumen harus dikasih tahu, ini loh mentahnya aja udah sekian gitu. Belum kita bayar orangnya, belum kita bayar operasional yang lainnya gitu. Kan konsumen nggak pernah tahu itu. Nah, sedemikian ketatnya persaingan ya terkadang sampai bisnis besar pun bisa hancur. Lalu bagaimana kita bisa misalnya mensiasati itu di dunia bisnis? Ya apa bisnisnya kompleks ya apa namanya
persaingannya ketat ya. Kalau saya suka ibaratkan persaingan saat ini itu seperti kalian satu kelas isinya 40 orang ya, tapi bangkunya cuma 30. Nah, gimana dapat bangkunya itu? Jadi istilahnya yang nawarin produknya atau perusahaannya ada 40 perusahaan, konsumennya cuma 30. Kan harus mikir kitanya, harus berupaya bagaimana caranya untuk bisa mempertahankan itu. Ya kan? Nah, kita bisa lihat lagi selanjutnya. Ya, ada beberapa secara ekonomi ya. Nah, secara ekonomi ini persaingan ada beberapa kategori, ada persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli dan monopoli. Nah, kita lihat apa sih persaingan sempurna? Nah, ini dia. Ini adalah persaingan sempurna di mana produsen secara individu tidak bisa mempengaruhi harga sempurna. Ya, jadi produsen hanya sebagai price taker. Nah, cuman masalahnya adalah apakah di Indonesia ada persaingan sempurna? Saya tanya. Industri apa yang kita merasakan persaingan sempurna? Apa persaingan sempurna? Syaratnya jumlah pembeli dan penjual banyak, produknya satu jenis, bebas keluar masuk pasar, informasinya sempurna. Mana persaingan sempurna? Ada nggak? Industri apa? Nggak ada kayaknya, Bu. Nggak ada ya. Karena pembeli penjualnya kalau kita bilang BBM, penjualnya sedikit. Ya kan? Walaupun produknya homogen. Ya kan? Tapi penjualnya sedikit, pembelinya banyak. Bebas keluar masuk pasar enggak juga, karena ada aturan dari pemerintah untuk bisa misalnya kita buka SPBU, ya kan? Makanya coba lihat di Indonesia produsen BBM siapa? BP, Vivo, kemudian Shell, ya, Pertamina, ya, apalagi malah ada yang udah keluar ya, karena mungkin persaingan harga ya dan layanan atau bahkan persaingan produk juga mereka tidak bisa handle. Informasinya, saya bilang informasinya juga nggak sempurna karena hanya orang-orang tertentu yang bisa tahu atau bisa masuk mengakses informasi tersebut. Ya, jadi benar ya di Indonesia kayaknya nggak ada industri yang dalam posisi persaingan sempurna. Lalu kita lihat yang selanjutnya. Oh sorry ini. Nah, bagaimana bisa pasar itu terjadi? Ya karena ada supply and demand. Ya kalau penawaran dan permintaan ada, jadi ada sebetulnya gini, dasarnya adalah permintaan dulu. Ya jadi permintaan ada, baru ada penawaran. Ya permintaan itu apa? Banyaknya barang yang diminta oleh konsumen, banyaknya produk ya yang diinginkan oleh konsumen. Sedangkan penawaran ya itu adalah apa yang bisa ditawarkan oleh produsen. Jadi sesuatu yang kita memang jual kepada konsumen ya. Faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan itu harga barang, terus barang pengganti. Jadi kayak misalnya kalau kacamata itu kayak softland. Nah, kalau sekarang kan beras ya. Beras di Indonesia nggak ada penggantinya. Jadi penawarannya makin lama makin tinggi. Coba kalau misalnya kita nggak pusing, nggak makan beras, ada roti, ada pasta, gitu. Saya rasa mungkin harga beras sekarang bisa stabil. Coba deh Asri, pasti masih makan nasi kan? Masih, Bu. Nasi. Ada nggak nih harga beras sudah hampir di atas 15.000 ya? Kita semua masih makan beras. Coba kalau kita misalnya kita sepakat nih, satu kelas A, satu kelas B, jangan ada yang makan nasi lagi. Kita beralih ke pasta, kita beralih ke roti. Kira-kira harga beras mulai berpengaruh nggak? Pasti, ya kan? Tapi yang akan mulai naik harga terigu, bener nggak? Karena apa? Karena orang udah mulai makan roti. Coba
di Amerika, ya. Mereka nggak pusing harga beras, gitu. Kenapa? Bisa beralih ke yang lain, gitu. Kayak di rumah saya, kalau tanya, Lil sebulan pakai berapa kilo? Saya bilang 18 kilo itu saya 1,5 bulan. Kok bisa? Ya karena kita terkadang makannya nggak harus beras. Kadang bikin pasta, kadang anak saya cuma makan roti gitu. Maunya dia aja, kadang kentang, yang penting karbonya ada. Nggak selalu nasi. Jadi bahasanya ya terkadang saya buta harga beras. Gitu. Saya tahu beras naik dari berita gitu ya. Kemudian ada biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak apalagi. PPN ya 11% naik ya. Makanya kata orang naiknya cuma 1% kok nggak berasa. Kata siapa nggak berasa? Coba beli barang 300.000 jadi harus bayar 330, jadi harus bayar 333 ya kan? Karena naiknya 11% sendiri. Lalu estimasi atau prediksi harga di masa depan. Ya. Jadi ini adalah faktor yang mempengaruhi penawaran. Ya. Permintaan. Sama kan? Ya. Bedanya kalau di permintaan itu selera konsumen dan jumlah pendapatan serta intensitas kebutuhan dan jumlah penduduk akan mempengaruhi. Jadi harganya, jadi ada faktor yang mempengaruhinya hampir sama. Perbedaannya ada di jumlah pendapatan karena makin orang memiliki pendapatan yang lebih baik, mereka requestnya akan lebih tinggi. Ya, kalau saya kemarin nanya sama mahasiswa, kamu mau makan siang pakai apa? Oh, saya makan siangnya nasi aja Bu sama telur ceplok pakai kecap. Ya, kira-kira harganya berapa makan siang dengan menu itu? Telur ceplok, kecap. 10.000 ya. Paling 8.000 kalau di sebelah tuh kantin sebelah. Di kantin di kantin sebelah tuh yang di kampus ya. Makan segitu ya 8.000 7.000 gitu. Tapi ketika kita sudah mulai punya uang, ya udah mulai misalnya maaf gajinya di atas 10 juta, apa iya kita kalau makan di luar masih mau nasi plok telur sama kecap? Kan enggak ya? Gitu. Milihnya apa? Misalnya mie gacoan atau bahkan mungkin sushi ya yang harganya lebih tinggi ya, atau bahkan mungkin pengennya makan di restoran bintang 5 bintang 5 ya, Michelin bintang 5 gitu. Itu harganya lebih lagi. Jadi pengaruh permintaan itu dia akan naik seiring naiknya jumlah pendapatan, selera konsumen yang berubah, lalu intensitas kebutuhan konsumennya, seberapa sering dia menggunakan, dan jumlah penduduk. Kok jumlah penduduk? Karena penduduk itu yang dimaksud dengan konsumennya, pasarnya. Nah, bagaimana sebenarnya dan dalam bisnis harus memperhatikan yang disebut dengan equilibrium. Artinya keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Gitu. Jadi kita kalau dalam melakukan bisnis harus mempertimbangkan ini. Ya, harga di pasaran ya, supaya kita tahu gitu. Sama makanya misalnya dengan yang sekarang terjadi ya, kayak misalnya telur, kenapa telurnya tinggi lagi harganya? Menurut kalian gimana? Nasi beras udah tinggi harganya, telur tinggi juga sekarang. Ibu-ibu atau yang di rumah ngurusin makanan, kalau yang single saya rasa nggak akan ngeh ya perubahan harga. Ngehnya kalau lagi beli makan siang biasanya dapat banyak, porsinya tiba-tiba sedikit gitu. Kenapa nih? Oh, harganya naik Bu. Atau porsinya sama, harganya berubah misalnya. Ya, kayak kemarin saya lagi beli telur ketemu sama pedagang mie. Jadi dia kayaknya nunggu kos-kosan jualan mie rebus pakai telur gitu. Dia bingung sendiri, harga nggak dirubah, nggak punya untung, dirubah, anak kosnya komplain-komplain. Akhirnya, udah Bu, daripada saya nggak untung, dia bilang sama anak kosnya, mau makan nggak mau ya udah katanya gitu.
Kenapa? Karena harganya juga lagi tinggi ya. Jadi equilibrium itu kan keseimbangan harga. Nah, kalau sekarang seimbang atau enggak harganya antara misalnya kayak telur, beras, ya? Ini tidak seimbang. Kenapa? Karena satu, pemerintah tidak jujur. Berapa sih sebenarnya stok beras kita yang produksi lokal dan yang diimpor? Ya kan? Yang pertama itu. Yang kedua adalah ya, berapa sih sebenarnya kebutuhan satu orang untuk beras? Itu kan nggak ketahuan. Ya, sehingga apa? Sehingga harganya jadi tidak menentu. Jadi harganya jadi harga buta. Nah, dengan mempengetahui equilibrium ini diharapkan bisnis itu bisa tahu sebenarnya kondisi permintaan itu seperti apa, berapa banyak konsumen yang menginginkan, lalu berapa banyak produk yang sudah tersedia di pasar. Ya, tapi untuk beberapa produk tertentu seperti sembako ini akan sulit sekali karena hampir digunakan setiap hari ya, baik itu dalam rumah tangga maupun dalam bisnis. Jadi agak sedikit apa ya, abu-abu kalau saya bilang. Nah, selanjutnya nah ini adalah gambarnya nih. Jadi yang dimaksud dengan equilibrium harga dia ada di pertemuan titik antara penawaran dan permintaan. Ya, di sini. Price-nya berapa, key-nya berapa. Nah, ini akan kalian pelajari terutama nanti pada saat manajemen produksi dan manajemen operasional atau ya aspek operasional untuk bisa memahami sebenarnya kira-kira kalau tadi siapa Emilia ya bilang gitu, kok bisa ya Bu harganya begitu gitu, harganya seperti itu babak belurnya gitu. Nah, yang berikutnya adalah persaingan monopolistik, ya ini artinya konsumennya banyak tapi penjualnya apa ya, banyak, kemudian barangnya cuma satu, beda bentuk, beda ukuran, produknya berbeda, ya. Diferensiasi produknya juga nggak ketahuan, ya. Ini kalau monopolistik apakah terjadi? Industri apa nih? Ada yang bisa tahu? Industri apa yang ada ciri-ciri pasar monopolistik? Monopolistik. Industri satu jenis bukan, Bu? Ya, yang satu jenis ya, kayak misalnya pakai beras kan, diferensiasinya beda. Nggak ada ya. Coba bisa bedain jenis beras. Susah ya. Kita juga nggak tahu produsennya. Banyak padahal kan. Ya. Jadi persaingannya bukan pada harga. Ya. Keluar masuk bebas. Ya, apalagi kalau beras impor. Lebih gampang kayaknya, yang penting dia punya barang, orang mau, orang suka, ya kan? Nggak peduli harga gitu. Ya, jadi kalau di produk ya kayak produk sembako jatuhnya ya pasar monopolistik. Jadi kita nggak bisa membandingkan satu produk dengan produk lain perbedaannya apa, tapi juga bukan cuma karena harga gitu. Jadi kayak misalnya Asri sama Dian, kalau goreng lebih suka pakai minyak apa? Atau Ermila atau Ina deh, Ina masak nggak di rumah? Masak, Bu, tapi jarang. Jarang. Pakai minyaknya apa di rumah? Minyak kayak mereknya atau gimana, Bu? Minyak Iya, mereknya. gorengnya. Sania, Molly beda-beda sih, Bu. Beda-beda ya. Oh, milihnya gara-gara apa? Milih mereknya? Karena diskon. Karena diskon. Dian? Iya Bu benar. Mana yang paling murah aja sih Bu? Sekarang ya. Gitu. Jadi udah nggak ya. Jadi akhirnya apa? Jadi akhirnya berantakan gitu. Kalau ditanya pilih apa? Kalau dulu kan enggak ya. Kenapa pilih Bimoli? Enak, nggak angus misalnya. Oh, pilih misalnya kayak tetangga sebelah. Aku sukanya pakai Sania, Kak. Kenapa? Oh, bisa berkali-kali goreng gitu kan.
itu udah bukan harga lagi yang dia pertimbangin gitu loh. Tapi tadi ya, jadi ada kalau untuk sembako ada ciri-cirinya ke monopolistik ya, tapi belum sepenuhnya monopolistik juga. Gitu. Kayak sekarang ya, kita kan harganya beras tuh, telur ya. Produsen telur banyak, tapi bisakah kita membedakan satu jenis telur dengan telur yang lain? Ngakunya omega 3. Dapat dari mana tahu itu omega 3? Nggak tahu kan kita? Oh, kalau kulit telur omega 3 lebih coklat, Bu. Kalau yang apa ya? Kalau yang nggak omega 3 nggak coklat. Ada tuh saya masih kemarin begitu tuh. Gitu. Makanya saya bilang, wah kalau model-model sembako yang produk yang tidak bisa dibedakan, ini memang akan susah untuk menentukan equilibriumnya. Ya. Nah, ini adalah oligopoli ya. Jadi situasi pasar atau industri ketika terdapat beberapa penjual ya, cukup besar dan investasi cukup besar. Nah, ini kayak BBM. Ya, BBM, kemudian maskapai penerbangan ya, ini bisa masuk dalam kategori pasar oligopoli. Nah, yang berikutnya adalah mana? Pasar monopoli ya. Jadi kalau pasar monopoli itu ekstrim ya, lebih ekstrim kebalikan dari persaingan sempurna di mana dia menguasai satu pasar. Jadi perusahaannya tunggal. Ya, dulu itu kalau kita bisa bilang Pertamina monopoli. Kalau sekarang PLN yang memonopoli gitu. Ya dia nggak punya substitute, dia nggak punya nggak punya perusahaannya ya perusahaan listrik cuma dia ada satu. Ya ada kalaupun dibilang secara tersembunyi itu ada namanya Cikarang Listrindo. Tapi cuma di Cikarang gitu kan. Nah, bukan tidak melayani seluruh Indonesia. Jadi electricity di Indonesia masih masuk dalam kategori perusahaan monopoli. Terus PDAM, kemudian apa lagi? Ya pokoknya beberapa perusahaan yang kalau kita bilang swastanya nggak ada, adanya di jalur pemerintahan. Sama kalau di Brunei itu Brunei Royal Airlines, ya dia monopoli. Nggak boleh ada maskapai penerbangan lain selain Royal Brunei, gitu. Yang lain itu yang boleh itu cuma satu, kalau nggak salah AirAsia. Tapi AirAsia itu juga sehari dibatasi hanya 2 kali penerbangan. Jadi satu masuk, satu keluar, gitu. Ya itu adalah pasar monopoli. Jadi pemainnya tunggal, ya biasanya juga industrinya tunggal, tidak banyak ya, walaupun itu dibutuhkan oleh banyak orang. Ini ciri-cirinya bisa dibaca. Kemudian faktor yang menimbulkan pasar monopoli ini ya, satu sumber daya unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain ya, mendapat skala ekonomis yang sangat tinggi dan wujudnya berkembang melalui perundang-undangan. Artinya pemerintah turut andil untuk menentukan bisa tidaknya bisnis ini berjalan. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kita masih punya 7 menit lagi sebelum selesai. Silakan yang mau bertanya. Ada? Sambil saya nunggu ada pertanyaan atau tidak dari kalian, saya akan coba absen ya, untuk lihat apakah kalian hadir atau tidak. Oh, loadingnya lama. Baik, untuk bisa memahami bagaimana bisnis dalam konteks global, nanti saya akan share satu jurnal.
kalian baca di rumah masing-masing ya. Karena kelompoknya belum ada, jadi ini adalah tugas individu ya. Nanti dikumpulkan minggu depan. Nah, sedangkan untuk yang studi kasus atau materi minggu depan saya akan kasih begitu kelompoknya ada. Ya, kelompoknya ada, saya akan share studi kasusnya untuk kita bahas minggu depan. Minggu depan kita akan membicarakan mengenai apa? Oh ya, kewirausahaan, bisnis baru, dan kepemilikan ya. Jadi minggu depan kita akan bahas itu. Baik, siapkan kupingnya dan mikrofonnya di-on-kan karena saya akan panggil satu-satu. Widya Agnes Nainggolan ada? Widya? Halo, coba open mic-nya dan nyaut ya. Kalau nggak nyaut saya anggap tidak ada. Sorry sebentar. Widya Agnes Nainggolan nggak ada. Afrel ada? Ada Pak, ada Bu. Ermil ada. Ahmad Aldo ada. Hadir Bu. Fahri Ihsan ada. Hadir Bu. Akmal ada. Hadir Bu. Surotul. Hadir, Bu. Cinta. Hadir Ibu. Leonardo. Hadir Bu. Yolanda. Hadir, Bu. Randy Darmawan. Hadir Bu. Novia Safitri. Hadir Bu. Indra Halomoan. Maaf. Hadir Bu. Naila Fauzia. Hadir, Bu. Alda nggak ada. Davina. Apa tuh Alda? Ada yang ini. Bentar. Davina ada? Nggak ada. Nabila Aurelivia. Hadir Bu. Maria Priscilia. Hadir Bu. Ina Haid. Siapa? Widya hadir, Bu. Tadi lagi di jalan nggak kedengeran, Bu. Oh ya, oke. Ya, makasih, Bu. Sama-sama. Oke, Nabila Aurelivia nggak ada. Ada nggak? Nabila ada ya, sorry. Haidar. Bu, Nabila Hadir Bu. Ya, Nabila hadir. Haidar ada. Rosa ada. Hadir, Bu. Bu, Violeta. Ya. Bu, hadir, Bu. Bu, Alda Ya, hadir, Bu. Ya, Alda oke. Violeta ada. Bu, saya belum di absen, Bu. Tunggu sebentar. Raisa Gina. Hadir Bu. Nurkhaliza. Hadir, Bu. Merian. Hadir, Bu. Dian Setiawati. Hadir Ibu. Asri. Hadir, Ibu. Rudi ada. Siti Naria. Hadir, Siti Bu. Naria. Ya. Siti Naria. Hadir Ibu. Hadir. Wulandari. Hadir, Ibu. Nurul Hasanah. Hadir, Bu. Nurul. Ada. Yang tadi bilang belum di absen siapa? Saya Bu. Saya belum di absen. Siapa? Rizal Ali Bu. belum di absen. Siapa? Ina Bu, Ina. Ina udah kan tadi Rizal udah Ali ngomong. Mujadid. Rizal Ali Mujadid ada, tadi udah dipanggil. Yang nggak ada Belum, berarti sorry, Bu. Davina ya? Oke ya, Davina nggak ada ya, jadi satu orang nggak masuk. Baik, itu saja untuk malam ini ya. Nanti tugas akan di-share. Saya minta tolong grupnya persiapkan nama-namanya dikirim ke saya. Jangan terlalu lama karena nanti share studi kasus untuk minggu depan biar cepat saya bagikan juga. Siap Bu.
Oke,